selamat malam Business Planners. Welcome back di Business Q&A bersama Pak Budi. Oke, sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu nih, suara saya sudah terdengar dengan jelas belum nih? Atau masih putus-putus atau kurang jelas? Boleh langsung dijawab ya di kolom komentar. Gimana nih kabar Business Planners hari ini di hari Rabu tanggal 12 Oktober? Semoga sehat dan selalu lancar untuk segala aktivitasnya ya. Oke, kembali lagi kita di sesi Business Q&A yang akan ditemani oleh Pak Budi malam ini. Nah, bagi business planners yang sudah join, boleh langsung menyebutkan nama dan domisilinya di kolom komentar. Oke, kira-kira gimana nih? Suara saya sudah terdengar dengan jelas belum nih? Yuk, yang sudah bergabung boleh bantu jawab dulu ya. Kita cek dulu nih. Sebelum kita mulai, mungkin di sini ada beberapa business planners yang belum kenal sama Business.id dan baru follow nih. Kita kenalan dulu yuk sama Business.id. Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau website Business.id. Saat ini kita ada 12 kelas, yang mana cukup satu kali investasi dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Atau teman-teman bisa mengikuti free event, free session, atau pembelajaran secara gratis seperti kegiatan kita pada malam hari ini yaitu Business Q&A, atau bisa mengikuti kegiatan bisnis forum di setiap hari Sabtu di jam 10 sampai jam 11.30 pagi. Nah, di Sabtu 15 Oktober besok, kita akan kedatangan Pak Iskandar Zulkarnain yang merupakan salah satu founder dari Business.id sekaligus expert di bidang finance. Kita akan bahas outside financing versus your own money to finance your business. Jadi kita akan membahas nih seputar gimana memfinance bisnis kita. Biar gak ketinggalan, teman-teman bisa langsung daftar bisnis forumnya di link bio Instagram kami ya, di bagian daftar bisnis forum. Nah, gak ketinggalan juga buat business planners yang sebelumnya sudah mengikuti workshop-workshop di business.id seperti workshop SBM Advance, Triple Value, dan lainnya, dan ingin kembali mempertajam, memperbaiki, juga meningkatkan skills untuk menjadi CEO yang lebih baik agar bisnisnya lebih profit dan sustain, bisa mengikuti workshop CEO Development Program di tanggal 17 dan 18 Oktober yang akan diajar langsung nih sama Pak Budi Isman. Nah, buat teman-teman yang udah yakin, mantap, dan bener-bener siap untuk lanjut dan meningkatkan skillsnya, bisa langsung menghubungi kami via link di bio Instagram, bisa langsung klik, atau menghubungi Mbak Amelia Jiliansyah via DM Instagram. Oke, yuk yang sudah bergabung boleh langsung drop namanya dan domisilinya di kolom komentar ya. Tadi udah ada dari Kota Malang, dari bugukungu.id. Ada Kak Indah Kunbat dari Solo. Ada Kak Dita Fitri dari Yogyakarta. Oke, ada Kak Faresya dari Bandung. Ada Kak Haris dari Jakarta Selatan. Oke, ada Kak Ujang dari Cikarang. Dan masih banyak lagi nih teman-teman yang yang sudah bergabung nih, boleh langsung ya drop nama dan domisilinya di kolom komentar sambil menunggu Pak Budinya untuk join nih. Ada Kak Rudi dari Kebumen. Oke, yuk yang lainnya yang sudah bergabung nih. Sudah banyak yang bergabung tapi belum banyak nih yang absen nama dan domisilinya nih. Kita mau cek-cek dulu nih dari mana aja teman-teman business planners yang hadir malam ini. Ada dari Kak Akang.ajib dari Jepara hadir. Ada Kak Ahmad dari Bekasi. Oke. Yuk yang lainnya boleh langsung drop namanya ya dan domisilinya nih di kolom komentar.
Ada Bu Ana Rotarina dari Pasar Minggu. Ada Kak Idam dari Jakarta. Oke, ada dari Pondok Labu nih. Dekat juga nih. Oke, Pak Buninya sudah bergabung. Boleh dikirimkan join, Pak, untuk join di Instagram live-nya malam ini. Ada Kak Iwan Perdana dari Lampung juga. Oke. Ada Kak Putra dari Bekasi. Oke, teman-teman, malam ini bisnis Q&A kita akan membahas siap-siap menghadapi resesi di tahun 2023. Teman-teman, yuk yang sudah tanya-tanya nih dari minggu lalu terkait resesi di tahun 2023 bisa kembali menanyakan karena di hari ini kita akan kupas lebih dalam lagi nih tentang persiapan resesi untuk tahun 2023. Oke, ada Kak Juala File underscore salah tiga dari salah tiga nih pastinya. Yuk, yang lainnya boleh langsung drop namanya dan domisili di kolom komentar. Oke, halo, selamat malam Pak Budi. Malam Reza, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Budi nih? Baru pulang ya Pak dari Jogja nih, udah kembali di rumah nih kelihatannya. Iya ya, baru sampai nih. Saya dari Jogja, ya udah berapa hari nih saya di Jogja. Baru sampai, Betul. besok ke Bandung pagi subuh. Wah, mantap mantap. Hmm, Sudah ada full schedule ya Pak. iya, Ketemu habis bisnis itu. planners nih. Di banyak tempat nih kita ketemuannya. Oke. Betul. Kemarin sempat itu kita buatkan temu alumni bisnis.id Betul betul di betul. Jogja. Rame banget tuh Pak yang Ya, repost kita story batasi juga sih. nih. Wah, rame banget. Betul, kita nggak bisa Mantap banyak-banyak mantap. juga. Kita Betul. ada di apa di kantornya kirimin aja kita ada di situ. Mhm. Mereka juga punya kantor bagus jadi bisa dipakai kan. Nah jadi Mantap banyak kita. mantap. Saya udah banyak banyak juga sih ngobrol diskusi semalam dengan teman-teman, mudah-mudahan berikutnya mungkin di November mungkin di Surabaya kita adain juga, memang terbatas aja dulu Oke. ya, kalau dia Bandung gitu ya, dan Jakarta tentunya pasti gitu ya. Mudah-mudahan lah kita makin banyak waktu kita bisa diskusi sama-sama bisnis partners di semua daerah nantinya. Betul. Buat infonya bisa langsung pantengin ya Pak di Instagramnya bisnis.id atau di Instagramnya Pak Budi nih @budismanofficial. Teman-teman bisa cek nih dan stay tune terus untuk sesi mentoring dan sesi temu daratnya nih sama Pak Budi langsung. Betul, betul, Oke. betul. Ya, banyak nih hadir Oke ya Pak malam Budi. ini. Sudah banyak nih Pak yang sudah bergabung nih. Sambil menunggu teman-teman lainnya untuk terus bergabung nih di bisnis Q&A malam ini, kita mulai ya Pak. Karena sudah banyak Boleh? nih yang bergabung di malam ini. Oke, Business Planners malam ini bisnis Q&A kita bersama Pak Budi akan membahas topik menarik yaitu siap-siap menghadapi resesi di tahun 2023. Bagaimana kita bisa menghadapi resesi di tahun 2023? Yuk kita kupas bersama Pak Budi di bisnis Q&A malam ini. Business planners boleh banget untuk menyiapkan pertanyaannya sambil mendengarkan topik pembuka dari Pak Budi. Oke, sebelum kita mulai sesi Q&A-nya, Pak Budi akan sharing topik pembuka nih untuk malam ini. Silakan Pak Budi. Oke, terima kasih ya Raisa. Selamat malam semua teman-teman bisnis partners di seluruh Indonesia. Mungkin juga ada biasanya tuh yang dari luar juga bergabung ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua-semuanya ya. Memang 3 hari ini saya cukup sibuk ya di Jogja ya. Tapi sekaligus juga tadi saya sampaikan bahwa kita ada temu alumni bisnis.id di Jogja.
yang kebetulan yang kita bahas malam itu adalah bagaimana membangun bisnis yang resilient ya, yang tahan banting gitu ya. Nah, salah satunya harapan kita lah tahan banting juga terhadap resesi gitu ya. Nah, Betul, banyak sekali betul. pertanyaan-pertanyaan yang semalam juga nggak bisa saya jawab gitu karena waktunya juga terbatas ya. Karena dari pagi, siang, sore, malam gitu ya, kita kita kerja terus bertemu itu malam saya hari Senin tuh saya nggak tidur gitu dari Minggu itu nggak tidur sampai hari Senin jadi hampir 24 Oh. jam saya nggak tidur karena sempat nonton bola di hari iya dari Minggu malam atau Senin paginya itu jam 1 sampai jam 3 habis itu harus langsung ke airport jam 4 saya Mantap, ya mantap. tapi anyway ya tetap senang saya semangat ketemu sama teman-teman bisa belajar bersama kita berkolaborasi gitu ya. Nah, kemarin kolaborasi kita kan bisnis.id dengan kirimin aja ya di Jogja Mm-mm. ya. Nah, kemarin juga sempat kita bertemu dengan keluarga dan pemiliknya roti gembong gede gitu ya, di Jogja. Ya, mereka juga sudah banyak cabangnya 185 gitu ya. Kita juga bertemu dengan banyak apanya bisnis-bisnis lain ya di sana di Jogja gitu ya. Sehingga diskusi kita melebar gitu ya. Selain dari bisnis, tentunya ada masalah ekonomi. Nah, malam ini mungkin seperti yang kita ceritakan bahwa bagaimana menghadapi resesi 2023. Ya, memang sengaja kita buatkan topik ini yang agak sedikit apa ya spotlightnya itu ya. Betul. Karena pertanyaannya adalah apa akan ada atau tidak resesi ini? Itu pertanyaan pertama Betul. kan ya. Jadi kalau memang ada resesi tahun depan misalnya ya, nah apa nih yang harus kita lakukan? Nah kalau tidak, apa yang harus kita lakukan kan gitu ya. Jadi sebetulnya sebagai seorang businesspreneur dan sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha, ya kita harus bisa menghadapi semua situasi ya, baik situasi normal maupun yang tidak normal tentunya gitu ya. Nah, oleh karena itu, semalam kita juga diskusi di Jogja ya sama alumni-alumni bisnis penerus di situ. Ya, kita nyampaikan ya bangunlah bisnis yang resilient, yang tahan banting. Sehingga adapun krisis pun ya nantinya misalnya ya tahun 2023 ya kita juga sudah siap gitu ya. Nah, pertanyaan pertama adalah apa sih kemungkinan yang terjadi tahun depan gitu ya. Karena ini masalahnya Raisa kan bisa lihat ya banyak sekali di sosial media maupun di berita-berita Pak Presiden kita saja Ibu Sri Mulyani saja juga menyebutkan tahun depan itu gelap katanya. Betul, Iya betul. kan? Nah, wah kalau orang nomor satu saja dan Menteri Keuangannya bilang gelap, wah kita bagaimana kan gitu ya. Nah, tentunya mereka tidak akan sembarangan bicara toh gelap atau tidaknya tahun depan itu gitu ya. Jadi sebetulnya bagi saya sih saya punya rasa yang lebih optimis ya. Saya juga nggak tahu data apa yang mereka pakai gitu ya. Tapi saya yakin ya RI 1 Pak Jokowi maupun Ibu Sri Mulyani itu mungkin lebih mengacu kepada situasi secara global ya. Maksudnya secara Betul. umum ya, secara global, bukan spesifik untuk Indonesia gitu ya. Jadi kalau memang kalau kita lihat data-data ya mungkin teman-teman yang nggak suka ekonomi makro gitu ya, mungkin sekali-sekali baca juga gitu ya berita-berita ekonomi makro gitu ya, bukan hanya Indonesia tapi global. Tapi bisa tuh dilihat itu misalnya data-data World Bank ya atau data-data IMF ya, ADB ya, Asian Development Bank banyak lagi ya. Atau research company seperti Boston Consulting ya, McKinsey mungkin ya, dan banyak lagi lah banyak. Nah, kalau kita lihat dari apa yang dibicarakan oleh para ekonom-ekonom dunia, memang banyak sekali yang merasa tahun depan itu kemungkinan untuk resesi secara umum ya secara global gitu ya, itu cukup tinggi kemungkinannya. Bukan berarti 100% toh gitu ya.
Nah, jadi banyak data-data yang mendukung itu. Tentunya saya tidak bisa bicara soal datanya ya, tapi silakan dibaca saja atau dilihat nantinya. Tapi pertanyaannya adalah, ya, kalau memang di luar sana itu secara global katanya gloom and doom misalnya ya, seram misalnya ya, mungkin resesi ya dan segala macam. Eh, Lalu apa nih yang akan terjadi di Indonesia kan gitu ya? Nah, kalau kita lihat sejarahnya, gitu ya, Indonesia ini sudah sering sebetulnya ya ikut kena resesi. Saya sendiri sudah merasakan mungkin lima krisis gitu ya dan resesi di Indonesia sejak tahun 75 misalnya ya. Kalau nggak salah itu 82 gitu ya. Kemudian yang menyeramkan itu tahun 98 ya. Saya waktu itu masih di Coca-Cola waktu itu. Saya sempat ditugaskan menjadi GM di Jawa Timur waktu itu di Surabaya ya pada saat krisis tahun 98 itu. Kemudian krisis 10 tahun kemudian 2008 gitu ya, krisis yang namanya subprime mortgage ya, masalah di Amerika sebetulnya gitu ya. Tapi ya namanya kalau ekonomi besar dunia itu sakit gitu ya. Nah, dunia itu juga ikut sakit gitu. Nah, sekarang ekonomi Betul. dunia itu kan yang dua besar itu kan Amerika ya, Cina mungkin dan Eropa lah, tiga itu yang paling besar ya mungkin. Nah, kalau mereka tuh sakit, batuk gitu ya, ya pasti ada nih pengaruhnya ke 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 semua negara, termasuk kita ya. Nah, jadi oleh karena itu tahun 2020 adalah krisis mungkin yang terakhir yang kita dapatkan sebelum ini. Nah, kita melewatinya tentunya ya dibilang bagus banget tidak ya pasti karena semuanya kena gitu ya dan kita pun juga negatif growth ya atau pertumbuhan kita negatif gitu ya. Nah, cuman kan kembali bisa bukan normal sih, bisa tumbuh kembali bisnis apa ekonomi kita. Sekarang pun saya nggak tahu tahun ini mungkin saja kalau bisa di 5 sampai 5,2% misalnya ya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tahun depan bisa jadi ya kalau ekonomi global itu sakit gitu ya, ya bisa saja kita tidak tumbuh seperti tahun sekarang gitu. Berarti kita bisa melihat benchmark kita tahun sekarang nih. Nah, untuk teman-teman yang pebisnis ini kan gitu ya. Nah, kalau tahun sekarang ini ya ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Nah, tahun depan kemungkinan nggak sebagus sekarang kan itu ya. Kalau misalnya tadi itu ekonomi global itu juga sakit gitu. Cuman saya optimis kita mungkin tidak akan resesi gitu ya. Nah, karena biasanya kalau yang namanya resesi dan krisis itu kan biasanya itu pertumbuhannya negatif beberapa kuartal berturut-turut, yaitu salah satu definisinya gitu ya. Nah, jadi saya nggak percaya gitu Indonesia itu akan masuk ke resesi, tapi perlambatan pertumbuhan ekonomi, nah kemungkinan itu ada. Sebab apa? Ya karena tadi itu, karena kalau Amerika, Cina dan Eropa itu sakit, ya sudah pasti di dunia ini sakit. Nah, cuman Betul. bagusnya apa? Nah, ini kita harus optimis ya. Jadi kalau saya lebih optimis lah daripada RI 1 atau Ibu Sri Mulyani mungkin ya. Ah, Kenapa saya bilang gitu? Karena begini ya, kita ini kan punya penduduk mungkin hampir 270 jutaan. Ya. Berarti yang terbesar nomor 4 di dunia dari jumlah penduduk ya, setelah Cina, India, Amerika gitu ya. Nah, dengan apa namanya itu komposisi pertumbuhan ekonomi kita. Nah, kalau teman-teman belajar ekonomi makro nih ya. Nah, komposisi pertumbuhan ekonomi kita itu ya masih banyak ya ditopang oleh konsumsi domestik. Artinya apa? Setiap pertumbuhan ekonomi kita itu sekitar 70-75%-nya, setahu saya ya, nanti bisa tolong dicek aja nantinya, itu masih disumbangkan oleh kegiatan ekonomi domestiknya kita. Karena pasar kita besar. Jadi orang kita masih belanja, ya, masih ini, jadi ada pertumbuhannya. Sisanya baru tergantung kepada dunia luar yang ekspor. Nah, biasanya itu kan sekitar 25%-nya itu kita ekspor ya. Nah,
Kalau misalnya Amerika, Eropa, Cina itu turun perekonomiannya atau malahan sampai resesi, yang terpengaruh yang paling banyak biasanya adalah yang ekspornya kita. Nah, tergantung juga ekspor yang mana nih. Nah, sekarang pun sebetulnya ekspor kita mungkin dari sisi yang non energi ya seperti tambang, batu bara dan segala macam mungkin belum pulih-pulih amat gitu ya. Tapi karena pertambangan dan segala macam juga lagi bagus-bagusnya harganya ya karena kekurangan bahan baku ya sehingga malahan justru ekspor kita bagus-bagus amat sekarang ini kan. Ya, jadi dibandingkan misalnya jumlah impornya kita. Nah, artinya apa? Ketergantungan kita sebagai bangsa Indonesia ini terhadap ekonomi dunia di luar itu tidak setinggi negara-negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, ya, ya mungkin Thailand, mungkin ya. Tapi Singapura lah misalnya ya sama Malaysia itu kan ekspornya kan besar sekali. Apalagi Singapura itu kan kecil gitu. Jadi tergantung sekali dia ekspornya. Jadi kalau nggak ada ekspor dia nggak hidup dia kan gitu. Karena konsumsi cuma 5 juta atau 6 juta penduduknya itu nggak cukup kan dia untuk menghidupkan ekonominya misalnya gitu. Nah, jadi dibandingkan negara-negara lain kita harusnya lebih optimis gitu ya. Karena perekonomian kita di dalam negeri itu ya perputaran namanya uangnya di situ, konsumsinya menyumbangkan hampir 70 atau 75% dari ekonomi kita. Nah, kalau yang 70-75% itu yang terganggu, ya, nah di situ baru punya masalah. Nah, ini tantangannya bagi pemerintah adalah bagaimana menjaga ya konsumsi, ya, perputaran ekonomi domestik ini jangan sampai terganggu terlalu banyak. Ya. Nah, makanya salah satunya kemarin itu inflasi kita kan sudah naik nih cukup tinggi. Walaupun masih lebih bagus dibandingkan banyak negara lain gitu. Even Amerika pun sulit mengontrol inflasinya jauh lebih tinggi dari kita misalnya ya. Oke. Eropa gitu ya, Turki aja sampai 70%. Kita masih 5, berapa persen gitu ya, nggak sampai 6%. Jadi walaupun tidak sebagus tentunya inflasi yang lain gitu ya, tahun-tahun lalu, tetapi tetap itu harus dikendalikan oleh pemerintah. Nah sehingga ya saya nggak bicara ekonomi makro lah, ngajarin ekonomi makro ya saya karena saya bukan ahli ekonomi makro, tapi logika konsep dasar pengendalian ekonomi makro itu ya tentunya harus kita pahami juga dampaknya apa nih kan itu ya. Misalnya seperti kemarin Bank Indonesia menaikkan suku bunganya misalnya ya kan itu. Nah, itu bisa berdampak dari biaya modal ya. Bisa berdampak terhadap pengetatan likuiditas uang yang beredar misalnya ya. Karena apa? Karena dengan meningkatkan tingkat suku bunga itu salah satu tujuannya adalah mengurangi merem sebetulnya uang yang diputarkan gitu supaya uang itu masuk disimpan gitu. Nah, tapi itu bisa membuat perlambatan ekonomi gitu ya. Nah, jadi itu satu. Lalu yang kedua ya sisa-sisa dari apa namanya krisis kita tahun 2020 itu kan belum sepenuhnya pulih. Betul. Jadi misalnya kenaikan gaji, misalnya ya karyawan dan segala macam itu belum bisa seperti dulu lagi gitu karena perusahaan-perusahaan itu pun masih masih mencoba bertahan dulu ya, mencoba menyelamatkan. Kalaupun ada kenaikan gaji mungkin nggak bisa besar-besar dulu gitu ya. Nah sehingga dengan inflasi yang makin tinggi, sedangkan pendapatannya ya kalaupun ada naik mungkin nggak setinggi inflasi misalnya. Nah sudah pasti nih yang namanya itu kemampuan ekonomi dari masyarakat itu menurun untuk membelanja ya istilahnya itu buying powernya ya buying powernya itu menjadi menurun. Nah kalau buying powernya menurun dampaknya ke kita apa nih bisnis kita? Apakah kita bisnis fashion, bisnis kuliner, bisnis consumer goods, ya perumahan, service, jasa, retail, apapun itu. Nah, kemungkinan besar ada ya pengaruhnya. Secara umum nih kita cerita dulu nih. Ya kan gitu ya. Secara umum dulu kita cerita. Nah, jadi kalau kita lihat dulu secara umum ya. Nah, jadi satu tadi itu ya. Adakah kemungkinan global itu resesi? Banyak
para ahli berpendapat kemungkinan itu cukup tinggi, walaupun tidak ada yang memastikan. Nah, pertanyaannya adalah dampaknya apa nih ke Indonesia? Apakah Indonesia akan resesi tahun depan? Menurut saya tidak. Kalau menurut pendapat pribadi nih, walaupun saya tidak ahli makroekonominya kan ya. Cuman saya yakin mungkin perlambatan itu ada kalau ekonomi dunia itu menurun, ya. Nah, jadi artinya kita sebagai pengusaha, ya, businesspreneurs, UMKM, ya, dan segala macam, sudah harus siap-siap juga, ya, untuk melihat bahwa tahun depan ada kemungkinan satu, ya, orang-orang yang punya uang mungkin akan mulai merem mungkin belanjanya. Mungkin bisa saja dia lebih suka nabung, saving dulu, kan itu ya. Bagi yang tidak punya uang banyak untuk nabung, karena inflasi juga sedang naik, kemungkinan besar misalnya pendapatannya nggak naik setinggi inflasi, berarti daya belinya menurun. Nah, kalau daya beli menurun, ada dua kemungkinan nih, kan gitu ya. Satu tadi itu mereka memilih-milih nih, kalau mau konsumsi itu mungkin yang penting-penting saja untuk mereka, gitu ya. Atau mungkin frekuensinya menurun, gitu ya. Bisa juga jumlahnya yang mengecil, misalnya ya. Jadi, nah, faktor-faktor itu teman-teman harus pertimbangkan nih, ya kan itu ya. Apa nih mungkin dampaknya untuk bisnis saya kalau saya punya kafe atau saya punya kuliner, saya punya fashion ya. Apa nih kemungkinannya dan apa antisipasinya saya untuk ya mencoba apa namanya ya menangkis ya dampak-dampak negatif itu supaya bisnis saya mungkin bisa masih tetap bisa tumbuh gitu. Itu kan harapan kita kan begitu. Nah, jadi saya tidak mau mengatakan serem-serem, enggak, karena saya optimis sebetulnya kita nggak akan resesi menurut saya sih, kecuali kalau betul-betul berat sekali ya secara global misalnya resesi itu dampaknya misalnya seperti kalau tahun 98 itu sebetulnya bukan kita yang awalnya krisis moneternya itu di Thailand gitu. Tapi dampaknya sedemikian rupa, jadi efek dominonya akhirnya kita kenanya juga luar biasa kan itu. Nah, mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Jadi saya punya keyakinan kita masih bisa tumbuh ekonominya, walaupun bisa saja tumbuhnya tidak sebesar pertumbuhan sekarang. Artinya masih ada tumbuh nih. Jadi kita harus tetap optimis tadi itu, karena tadi itu kita ketergantungan kita terhadap dunia luar itu tidak sebesar tetangga-tetangga kita. Oke? Okay? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita paham itu, apa nih yang harus kita lakukan kan itu ya? Ini kan sudah mau ujung tahun ya, Reza ya. Betul. Sudah ujung tahun. So kita harus prepare untuk tahun depan. So apa plan kita untuk tahun depan? Kalau global recession itu ada, apa dampaknya ke Indonesia kan ya? Nah, Indonesia menurut saya mungkin tidak akan recessionnya tidak ada gitu ya, tapi perlambatan atau apa namanya slowing down dari growth-nya pasti ada. Nah, dampaknya bisnis kita apa nih kan gitu ya? Nah, itu harus kita siapkan. Apapun bisnis kita kategorinya, entah itu fashion, misalnya kuliner gitu ya, food and beverage, misalnya retail gitu ya. Nah, jadi ada beberapa tips saja ya sebelum kita masuk ke Q&A-nya ya, mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang sudah pasti pertama gitu ya, kita harus review kembali nih kategori bisnis kita. Kena dampak atau tidak nih mungkin ya. Let's say misalnya kalau misalnya Raisa misalnya gajinya misalnya katakanlah misalnya pendapatan kita nggak berubah gitu ya. Tapi harga-harga sudah naik kan itu ya. Nah, kemudian tadi itu ya, mungkin kita melihat bahwa mungkin situasinya kurang terlalu bagus. Kira-kira sebagai konsumen, Raisa akan lakukan apa? Pembeliannya lebih diturunkan ya Pak, lalu eh, konteks lebih mendikitkan pembelian, jadi yang lebih prioritas yang dibeli dulu. Oke, mungkin itu salah satunya ya. Kalau orang yang punya misalnya dana kita terbatas ya, katakanlah tadi itu ya, biasanya kita nonton setiap minggu misalnya ya.
nonton di sinema lah misalnya ya. Ya mungkin ya kita mungkin sekali sebulan. Jadi frekuensinya Betul. bisa jadi ya menurun ya. Atau tadi itu ya misalnya kita membeli misalnya shampoo misalnya ya. Biasanya yang 500 mililiter gitu ya. Nah, sekarang mungkin kita beli aja yang 100 mili dulu lah. Nah, kan gitu ya. Jadi jumlahnya ya misalnya dikurangi misalnya. Atau tadi itu misalnya kalau saya misalnya biasanya pergi nongkrong di kafe gitu ya. eh, Mungkin kita entah itu dimanapun lah ya misalnya ya. Setiap hari ya sekarang mungkin sekali seminggu gitu ya. Jadi fashion pun misalnya ya. Kalau tadinya tuh saya setiap bulan tuh pasti beli 2 baju baru. Nah sekarang mungkin satu. Ataupun mungkin saya memikirkan apa iya sih yang mana sih baju yang mana yang lebih penting misalnya ya. Dibandingkan dibandingkan saya harus membeli semua yang saya suka gitu misalnya. Jadi ada banyak apa namanya itu ya kemungkinan dampaknya ke bisnis kita. Nah, tapi tergantung kategori bisnis kita kan tadi itu ya. Nah, jadi oleh karena itu ya kita saja ya harus melihat kategori kita seberapa besar dampaknya ya ke apa namanya kalau misalnya ada slowing down dari ekonomi kita tahun depan. Kalau resesi sih menurut saya tidak ya. Nah, kemudian tentunya ya yang lebih penting lagi adalah seberapa lama nih kemungkinannya kan gitu. Betul. Nah, sebab kan gini ya Reza ya. Kalau kita tahu misalnya penurunan itu hanya terjadi tahun depan, ya mungkin kita nggak ada masalah ya. Oke lah kalau gitu misalnya kita akan buatkan promo, kita akan mungkin buatkan paket-paket yang lebih hemat dan segala macamnya ya, dengan untung yang mungkin lebih sedikit gitu. Ya. Minimal kita survive dulu misalnya. Karena kita tahu hanya setahun tuh, karena harapan kita tahun 2024 misalnya bangkit kembali sehingga kita balik normal. Tapi kalau kita berpikir bahwa resesi ini akan panjang 2 tahun, nah ini lain lagi mungkin strateginya kan itu ya. Betul. Jadi strategi apa yang kita ambil di dalam bisnis kita pun juga tergantung juga perkiraan kita dampak slowing down ini kira-kira berapa lama nih ya kan tadi itu karena kita harus yang paling penting itu kita harus juga sangat sangat menjaga cash flow-nya kita kan itu ya. Nah, yang lebih penting tentunya adalah tadi itu seperti saya bilang, selamatkan yang namanya omsetnya atau revenue-nya kita. Ya. Nah, itu yang coba. Nah, saya kemarin bertemu dengan banyak fashion ya, bisnis-bisnis fashion. Dan mereka banyak sekali ya teman-teman yang bermain fashion itu malah turun sekarang ini bisnisnya gitu ya. Nah, ada sih satu dua yang masih naik gitu ya, dan segala macam. Tapi banyak sekali yang juga turun itu. Nah, ini harus dipahami dulu nih. Apa sih yang menyebabkan penurunan itu? Apakah masalah daya beli? Apakah karena frekuensinya? Apakah karena mungkin ada pesaing yang baru? Apakah karena tadi itu prioritas ya? Nah, sehingga obatnya nantinya bisa kita cari yang lebih tepat. Nah, tadi kemarin itu kan saya sering bilang, kalau kita sendiri nggak tahu problemnya apa, bagaimana mencari solusinya kan itu ya. Jangan Betul. sampai kita sakitnya kanker gitu ya, kasih obat panu gitu. Kan repot kita. Ya kan itu. Betul. Nah, jadi tapi step pertama adalah apa aktivitas, apa strategi dan program yang perlu kita lakukan untuk menyelamatkan revenue atau omsetnya kita. Ya. Nah, tadi itu tergantung isunya apa. Kalau persoalannya orang itu misalnya menurunkan tadinya itu ya jumlah konsumsinya ya Raisa ya tadi itu ya. Nah, seperti Raisa bilang tadi itu, saya mau beli sampo merek A misalnya ya. Tapi merek A itu dia hanya punya yang 200 miligram misalnya ya. Nah, harganya misalnya katakanlah 25.000. Nah, saya nggak punya nih duit 25.000. Saya punya 10.000 nih. Tapi saya pengen juga beli sampo merek A itu. Cuman duit saya 10.000. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti kan bisa saja kita membuat produk yang baru, di mana mungkin isinya bukan lagi yang 200 misalnya miligram, tapi kita cari yang separohnya kan gitu ya. Nah, separohnya sehingga kita
jualnya misalnya tadi itu harga yang 10.000. Nah, sehingga orang masih tetap mau membeli produk kita walaupun konsumsinya lebih sedikit. Tapi minimal kita menjaga nih, jangan sampai mereka lari ke lain hati nih, kan itu ya. Nah, tapi kalau kita tidak punya opsi, ya mereka mau beli merek kita, tapi kita nggak bisa memberikan opsi itu, maka mereka pasti kalau dia butuh, maka dia akan mencari merek lain, kan itu ya. Nah, Betul. tadi itu ya. Jadi ada yang menyampaikan mulai beli lower tier brand, ya bisa saja. Bisa juga ya. Ada sih orang yang bersikap tadinya membeli brand yang premium, sekarang brand yang lebih bawah. Itu bisa. Tapi banyak juga orang yang pengen masih menggunakan brand itu, tapi dengan dana yang lebih terbatas. Nah, salah satu caranya kan adalah membuat jumlah yang lebih sedikit. Itu namanya downsizing namanya. Memperkecil ya package-package ya, mungkin ya sehingga orang bisa untuk apa namanya ya, membeli dengan duit yang memang lebih terbatas gitu ya. Nah, kalau tadinya misalnya kita di offline saja, ya coba gunakan mencari opportunity untuk online bisnis ya. Kalau tadi itu online itu bisa kemana-mana gitu kan ya. Bisa jualan ke seluruh Indonesia. Sedangkan offline itu berarti Anda terbatas misalnya hanya ke daerah di mana Anda punya tempat offline-nya itu ya. Uh, Kemudian juga mencoba melihat produk-produk yang fleksibel nantinya ya. Nah, itu mungkin bisa juga ya. Artinya untuk menyelamatkan itu banyak caranya. Ya tentunya kita nggak bisa bahas semuanya di sini gitu ya. Tapi salah satu isu yang mulai tahun ini dan tahun depan menurut saya itu adalah masalah affordability. Ya. Kemampuan konsumen untuk belanja itu sekarang ini mungkin belum setinggi yang dulu-dulunya lagi. Ya, karena banyak faktor tadi itu. Faktor ada krisis tahun 2020, ada faktor inflasi yang menaikkan harga, bla 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 dan segala macam. Dan tentunya di situ ada prioritasnya mereka gitu. Kalau dana saya terbatas, mungkin anak sekolah lebih penting tuh saya kan itu ya. Buku sekolah anak, baju sekolah anak misalnya ya, dan segala macam dibandingkan saya harus ke salon misalnya sekali sebulan gitu. Ya, mungkin saya ke salon sekali 3 bulan aja misalnya. Itu salah satunya gitu ya. Jadi fokus kepada affordability, kemampuan target market Anda itu membeli produk Anda ya, sehingga mereka tidak lari ke lain hati. Yang sudah pasti kelola biaya Anda ya dengan sangat efisien dan efektif. Karena seperti yang kita bicara di Smart Business Map ya, kalau Anda teman-teman yang belajar di business.id ya, baik yang online-nya ya, Smart Business Map atau yang offline-nya, Smart Business Map Advance misalnya ya, kan saya selalu sampaikan, bisnis itu simple aja sebetulnya. Ya, untuk mendapatkan profit, ada revenue yang harus lebih besar daripada cost-nya Anda. Nah, tadi kita meningkatkan revenue, berarti mengelola efisiensinya kita. Nah, itu banyak sekali strategi yang Anda harus lakukan. Ya, pertama, tentunya tadi itu melihat kelompok-kelompok biaya yang besar-besar itu apa saja, bagaimana caranya kita membuat dia menjadi lebih efisien. Bahan baku kita, apa yang bisa kita lakukan? Apakah mungkin ada substitusi yang bisa lebih murah? Atau bisakah kita membeli dalam partai yang bersama-sama berkolaborasi dengan orang lain sehingga mendapatkan harga yang lebih murah ya dan segala macamnya. Nah, yang lebih penting dari pengalaman tahun 2020 kemarin itu banyak orang yang kolaps karena cash flow. Ingat ya, cash flow. Betul. Nah, jadi cash flow itu sangat penting Anda menjaga. Jadi jagalah nafas cash flow Anda itu ya. Dengan cara apa tadi itu? Ya tadi itu. Pertama, uang masuknya harus cepat. Dan kalau bisa besar dengan meningkatkan omset atau revenue. Dan memperkecil pengeluaran Anda atau memperlambat pengeluaran Anda sehingga cash flow-nya Anda lebih bisa terkontrol. Ya, sehingga nafasnya bisnis kita itu bisa lebih panjang. Ya. Nah, terakhir tentunya yang ingin saya sampaikan mungkin sebagai bahan ya untuk kita tanya jawab adalah Anda harus tetap membangun tim Anda, baik motivasinya, baik kompetensinya, karena malah dalam situasi yang uncertain ini atau tidak jelas ini gitu ya,
kadang-kadang motivasi karyawan kita menurun gitu ya. Dan itu mengakibatkan performanya menurun, servis kita menurun, pelayanan kita menurun, dan juga ya, kemungkinan besar kita bisa saja juga kehilangan orang-orang bagus kita nantinya kalau kita nggak jaga motivasi mereka ya. Jadi review ulang kembali tim Anda siapa saja, bagaimana dia, cara Anda mengelola komunikasi Anda dan segala macamnya ya. Sebetulnya banyak sekali yang bisa saya bahas malam ini ya, tapi nggak perlu juga tentunya kita bahas dalam live ya, cukup panjang. Nanti mungkin kita cari bisnis forum ya, di bisnis forum biasanya setiap hari Sabtu ya Reza ya. Betul. Uh, nah, Sabtu ini siapa yang ngisi? Dengan Pak Iskandar nih Pak, di minggu ini kita. Oke, minggu ini Pak Iskandar ya ngisi ya di bisnis forum, itu free, gratis, teman-teman belajar silakan ya. Bisa untuk mendaftar di bisnis.id untuk bisa ikut di setiap hari Sabtu, biasanya ada topik-topik tertentu. Nah, bisa saja topik ini kita angkat kembali untuk lebih kita perdalam nantinya di bisnis forum ya. Bisa teman-teman ikut boleh ya nantinya. Nah, semalam saya bicara dengan alumni-alumni bisnis.id yang di Jogja ya. Nah, tentunya bicaranya lebih ke sikap kita sebagai leader dalam situasi seperti ini apa. Nah, itu lain lagi tentunya ya. Nah, ini banyak sebetulnya apa namanya yang bisa saya share, tapi nggak cukup waktunya kita gitu ya. Tapi yang intinya begini, dari semua teman-teman businesspreneurs yang kita support, kita bangun, kita bantu, yang belajar bersama-sama dengan kita, banyak sekali yang masih bagus bisnisnya. Ya. Tentunya banyak ada juga yang kurang bagus bisnisnya. Ya. Jadi saya optimis itu. Nah, yang bagus itu biasanya apa? Nah, tadi itu contohnya. Pertama, leadership dari ownernya, foundernya itu biasanya bagus gitu ya. Komitmen mereka untuk membangun dan fokus ke bisnisnya itu nggak ngaco kemana-mana gitu, itu biasanya juga membantu ya. Kemudian mereka adalah orang-orang yang betul-betul pengen belajar dan mempraktekkan apa yang mereka pelajari itu misalnya ya. Nah, makanya besok ini kan minggu depan ya, Senin Selasa ya, tanggal berapa? 17 18 Di ya, tanggal 17 18 17 kan. 18. Nah, itu kan kita ada workshop terakhir kita ya untuk CEO Development Program ya. Jadi program untuk para owner, para CEO bagaimana menjadi CEO yang kompeten dan profesional. Nah, apalagi dalam situasi krisis, situasi slowing down ya. Nah, tentunya kompetensi kita atau kemampuan, skills, pengetahuan kita untuk mengelola bisnis itu dalam arti sebagai CEO ya, bukan hal teknis nih kita bicara ya. Jadi kita bukan cerita bahwa saya bagaimana membangun membuat FB Ads ya, saya nggak mengajarkan itu. Tapi bagaimana membangun tim, bagaimana melakukan transisi, bagaimana melakukan perubahan-perubahan kalau ada dalam situasi yang seperti ini. Nah, itu tanggal 17-18 nantinya itu terakhir workshopnya kita saya ya untuk tahun ini. Uh, ya, jadi mudah-mudahan teman-teman kayaknya sudah full ya, tapi nanti saya coba cek ke Mbak Amel gitu ya. Uh, Kalau nanti teman-teman mau ikut yang sudah siap gitu ya, nggak semuanya bisa ikut gitu ya. Ya, memang harus dikurasi dulu. Kalau misalnya nggak bisa ikut yang 17-18, ya silakan aja. Mungkin tahun depan, kalau nggak salah bulan Maret, ya kalau nggak salah itu ya. Bulan Maret atau April, mungkin ada lagi ya. Karena kita tidak lakukan itu setiap bulan nggak ada. Itu sih mungkin Raisa bisa kita coba apa namanya ambil mungkin mulai pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Saya yakin banyak sekali pertanyaan yang sudah mulai masuk gitu ya. Silakan teman-teman. Oke, tadi kita sudah dengar nih kiat-kiat nih untuk menghadapi resesi di tahun 2023 dari Pak Budi. Dan Pak Budi optimis nih, Indonesia bakalan nggak kena resesi di tahun 2023. Dan semoga aja ini beneran kejadian ya teman-teman. Karena resesi ini bisa mempengaruhi bisnis kita nih, banyak banget di bidang marketingnya pula, financingnya pula, apalagi terutama di sales ya Pak. Karena sangat berpengaruh di buying power-nya. Oke. Kita mulai masuk ke Q&A-nya nih. Kita sudah ada dari teman-teman business planners yang tanya lewat box Q&A. Yang pertama ada Kak Berman Hebreu. Oke, mau tanya nih Pak. 3 dampak pertama yang akan terjadi ketika resesi datang.
Resesi itu kalau secara definisinya adalah pertumbuhan yang minus ya, ya jadi artinya minus berkontraksi sebuah ekonomi di mana mereka itu tidak tumbuh atau negatif selama kalau nggak salah 2 kuartal atau 3 kuartal berturut-turut ya dari sebuah ekonomi. Nah artinya apa? Intinya adalah kontraksi berarti ekonominya itu menurun. Nah, menurun itu apa? Berarti ada ya ada istilahnya itu volume ya dari transaksi-transaksi ekonomi ya yang menurun. Nah, jadi itu satu ya, sudah pasti ya. Dengan menurunnya, jadi itu dampaknya seperti domino gitu. Dampak konsumsi itu, ekonomi ini kan tumbuh karena konsumsi, kan gitu ya. Kalau nggak ada orang beli, nggak ada orang memproduksi, nggak ada orang jualan, kan gitu jadinya. Ya. Jadi dampak dari penurunan ya tadi itu transaksi baik volumenya maupun itu sudah pasti berarti mengurangi tadinya itu revenue dari bisnis-bisnis yang terkena dampaknya. Dengan berkurangnya revenue, kalau kita nggak bisa mengendalikan cost gitu ya, biaya ya, maka kita akan punya masalah besar nantinya. Jadi pertama yang akan kena itu biasanya revenue ya. Nah, kalau misalnya situasinya ekonomi kita ini karena inflasinya naik terus dan itu terjadi resesi, double whammy istilahnya itu, dua dampak negatif gitu ya. Karena bahan-bahan baku, harga dan segala macamnya itu malahan naik gitu. Jadi udahlah penurunan kita dari sisi volume dan revenue ya, tetapi kemudian cost kita malah tetap naik gitu. Jadi kejepit nih. Nah, itu yang biasanya kedua. Lalu yang ketiga ya, yang biasanya adalah cash flow ya. Jadi tiga itu yang biasanya paling sering pertama ya yang kena dampaknya lah istilahnya ya kalau dari sisi bisnisnya gitu. Nggak dengar suaranya Raisa ini. Oke, maaf. Jadi berarti memang dampaknya ini seperti domino ya, Pak. Jadi bisa ke dampaknya di mana aja, kemana aja. Oke, Hmm. oke. Oke, next ya, Pak. Dari Cover Trust Surabaya nih. Dampak yang bisa terkena nih, Pak, kepada orang dengan ekonomi menengah ke bawah nih, Pak. Hmm. Ya, artinya kan gini ya, orang kelas menengah bawah ini yang mungkin yang paling terasa ya sudah pasti ya. Karena dengan income-nya mungkin yang bertambahnya tidak cepat gitu ya. Sedangkan harga sekarang ini dengan inflasi itu harga juga terus-menerus naik. Nah, sedangkan ekonomi kita misalnya kena resesi, jadi double whammy tadi itu gitu ya. Double whammy itu artinya dua dampak negatif sekaligus berhadapan. Nah, jadi artinya kalau kita di kelas menengah bawah, ya cara mengambil tentunya apa ya supaya pasti mereka tetap mengkonsumsi gitu ya. Tetap akan belanja, tetapi tadi itu ada kemungkinan frekuensi ya mungkin bisa jadi misalnya jumlah volume yang berkurang. Nah, karena apa tadi itu? Karena masalah affordability ya, kemampuan mereka untuk membelinya itu yang berkurang. Nah, sehingga disitulah kreativitas kita untuk mencoba tetap misalnya mengambil hatinya mereka, walaupun volume kita pasti mungkin tidak bisa sama, tapi minimal mereka tidak lari ke lain hati. Itu yang paling penting kalau saya sih. Oke, baik. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya, dari Kak For Trust Surabaya. Oke, next siapa? Kita ke box in lagi dari Kak Kakak Tommy nih. Peak resesi Indonesia di tahun 97 dan COVID juga resesi ada dan COVID ada juga resesi dunia 2008 yang kelihatannya di resesi ke sektor real kita. Dari pengalaman Bapak, resesi 2008 itu market sektor mana yang paling terdampak dan tidak terlalu terdampak? Saya ngalami semua ya, tahun 97, 98 itu kan paling parah itu. Hampir semua sektor ya, itu terkena, kecuali, nah, lucunya waktu itu adalah ekspor gitu ya. Yang ekspor kenapa? Ekspor itu nggak terpengaruh karena nilai rupiah kita
terdevaluasi sangat besar. Ya, kalau nggak salah itu waktu itu rupiah ke dolar itu di awal-awal 97 itu mungkin sekitar 3.000 atau 4.000 kalau nggak salah ya. Saya nggak ingat ya waktu itu. Tapi lompat ke sampai 15.000 waktu itu. Jadi Wow. gede banget. Inflasi itu bisa sampai 60%. Saya merasakan suku bunga aja bisa sampai 65% waktu itu. Tapi karena rupiah kita itu nilainya jadi sangat rendah, Mm-mm. sehingga ekspor kita bisa bagus. Karena apa? Karena bagi orang luar membeli produk-produk Indonesia itu murah gitu. Jadi mereka belum jadi bisnis-bisnis ekspor pada saat itu ya malahan justru bagus gitu. Karena dari sisi apa ya dengan $1 mereka itu tadinya dia hanya bisa beli satu, sekarang bisa jadi 5 gitu. Jadi, nah tentunya di 2008 itu kan lebih kan masalah di Amerika sebetulnya. Tetapi karena dampak finansialnya cukup besar, makanya banyak juga kena ke Indonesia. Tapi sektor-sektor tertentu nggak besar banget dampaknya ke sektor-sektor real yang lainnya. Ada sih waktu itu soal properti dan insurance misalnya ya financing dan segala macam itu cukup banyak yang kena gitu. Tapi yang sisanya sih ya lebih stabil sih menurut saya. Nah, 2020 ini hampir semuanya kena tentunya ya, terutama bisnis-bisnis yang memang tentunya banyak berdampak terhadap aktivitas dan mobilitas orang gitu ya. Nah, sekarang ini saya nggak tahu ya nantinya kita bagaimana. Ya, kita lihat aja. Oke, semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya, Kakak Tommy. Next ya Pak, dari box Q&A lagi, kita ambil dari, bentar, dari Kak Zali Jauhir ya Pak, jauh hari. Ketika harga bahan baku naik nih Pak, sementara daya beli masyarakat kita menurun, tepatkah kita menaikkan harga produk? Itu pertanyaan setiap hari saya dapatkan itu. Betul. Pertama kan gini. Kalau kita tidak menaikkan harga kita, ya, sedangkan bahan baku kita naik, Mhm. artinya keuntungan kita menurun. Ya. Kalau masih ada keuntungan, ya, dengan kita tidak menaikkan harga, ya, nah tentunya nggak ada masalah gitu ya. Kalau kita masih mampu menahannya gitu ya. Tapi banyak sekali kadang-kadang ya kita sendiri nggak paham nih HPP kita ya atau cost of good-nya kita itu. Sehingga kita pikir kita masih punya profit yang cukup besar. Ternyata tidak gitu. Nah, begitu kita mencoba begitu harga pokok kita atau materi-material bahan baku kita naik, nah kita tidak menaikkan harga ya, tapi sebetulnya profit kita sudah nggak ada gitu. Nah, tentunya nggak akan bagus jangka panjang gitu. Ya, sudah pasti margin itu menurun gitu ya. Nah, makanya tadi seperti saya bilang, kadang-kadang kita harus kreatif mencari, bisa saja, contohnya tadi itu ya. Katakanlah tadi itu produk kita, apa namanya, kita jualan yang misalnya 1 kilo misalnya. Ya. 1 kilo harganya misalnya 100.000. Nah, sekarang harga bahan baku naik. Gitu ya. Nah, kita mau naikkan harga ya menjadi misalnya 120.000 misalnya ya untuk 1 kilo. Atau ya kita nggak jual yang 100.000 lagi gitu ya, yang 1 kilo itu, tapi kita jual yang 50, yang 500 gramnya. Ya. Tapi 500 gram itu 1 gram, satu kotaknya misalnya, itu adalah 60.000. Jadi kalau 22 kotak kan 120. Jadi sebetulnya sudah naik kan gitu ya. Tapi orang masih mampu membelinya gitu maksudnya ya. Kalau tadi itu 100 dari 100 naik 120 itu kelihatan itu naik harganya kan itu misalnya contohnya gitu ya. Tapi bisa saja caranya adalah kita memperkecil ya kuantitasnya tapi harganya sudah naik di situ gitu supaya kita tidak berkurang margin keuntungan kita. Karena margin keuntungan itu kalau lama-lama menipis-nipis kalau sempat nol ya sudah ngapain kita bisnis kalau yang nggak ada pernah ada untungnya gitu. Betul. Oke, baik. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya, Kak Zali jauh jauh hari. Mm-mm. Oke, next kita ke
Sebentar, dari Kak Hiro underscore Andriani, Pak. Bagi kami, dampak resesi bagi kami pekerja di sebuah perusahaan juga adakah, Pak Budi, seperti layoff atau lainnya? Kemungkinan besar ada. Iya, iya, salah satu cara perusahaan untuk selamat kan tadi itu. Kalau revenue-nya atau omsetnya tidak bisa naik, berarti biaya yang harus dikurangi itu untuk bisa selamat. Betul. Nah, biasanya biaya yang terbesar yang fixed cost-nya itu adalah orang gitu. Jadi salah satu yang pertama ya dampaknya biasanya itu adalah orang. Nah, tentunya bisnis-bisnis yang cukup sehat gitu ya. Mungkin mereka tidak akan melakukan misalnya layoff kalau memang tidak sangat perlu gitu ya. Tapi ya kalau teman-teman itu bekerja ya, di perusahaan yang tadi itu ya mungkin terlalu ekspansif gitu ya awalnya. Nah, bisa-bisa jadi ya mereka akan mengurangi gitu. Dan bayangkan aja sekarang banyak sekali startup-startup pun sudah mulai mengurangi banyak karyawannya gitu ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang kaum profesional ya, para karyawannya, jalan satu-satunya kita selamat itu adalah kita menjadi yang terbaik gitu. Biasanya yang terbaik itu tidak akan di layoff oleh orang itu. Betul. Oke, jadi menjadi yang unggul ya Pak dibanding yang lainnya nih, agar nggak kena layoff dari perusahaan juga. Oke. Oke, next ya Pak dari Kak Idam Ahmad nih. Untuk bisnis Hmm. luxury produk, bagaimana menurut pandangan Bapak nih? Since segmen market kami SES AB, apa akan terdampak juga dengan kondisi ekonomi global? Ya seharusnya sih kalau kita lihat misalnya dari apa namanya ya kemampuan ya mereka untuk belanja ya. Nah tentunya dampaknya itu tetap akan ada menurut saya ya secara pribadi karena kalau kita lihat pun faktanya ya produk-produk yang lux itu ya yang seperti Hermes apa segala macam itu juga ada kena dampaknya gitu ya. Walaupun mungkin dampaknya tidak sebesar kalau produk itu adalah produk-produk untuk target market yang kelasnya mungkin di bawah itu. Kenapa tadi itu? Karena tadi itu orang-orang kaya pun sudah sekarang mikir juga alternatif investasinya apa sih kan itu ya. Jadi bukan soal belanjanya aja. Sekarang banyak juga orang yang mengatakan, saya mampu sih sebetulnya beli. Tapi mungkin saya belum mau beli. Saya mau nggak yakin nih bagaimana situasi sekarang ini ya. Jadi kalau begitu mungkin lebih baik saya saving aja dulu atau saya investasi di tempat lain. Kan bisa juga seperti itu. Kan itu ya. Nah, jadi tapi logikanya tentunya bisnis yang target marketnya adalah orang-orang yang mungkin tidak terpengaruh besar terhadap resesi atau ekonomi penurunan ekonomi, tentunya dampaknya akan jauh lebih sedikit gitu ya. Tapi tetap akan ada dampaknya. Itu fakta ya. Lihat aja. Ya. Misalnya penjualan mobil misalnya ya. Katakanlah ya. Ya waktu kemarin itu ya COVID dan segala macamnya ya orang kaya ada nggak beli mobil waktu itu? Ada, tetap aja ada kan ya. Tapi mungkin jumlah penjualan mobil tetap aja menurun, semuanya menurun gitu ya. Jadi uh, cuman istilahnya itu dampak degree namanya ya. Degree dampaknya itu mungkin lebih sedikit aja. Oke, baik. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya, Kak Idam Ahmad. Lanjut ya Pak, kita ke Fahmi Aziz Nasrullah nih. Hmm. Apa yang harus dilakukan nih Pak oleh perusahaan jenis PPOB dalam menghadapi resesi? Karena nggak ada resesi pun sekarang cukup sulit untuk bangkit. Robah bisnisnya. Iya, karena bisnis Oke. itu, iya, BBOB itu kan udah banyak banget gitu ya. Artinya simple dan banyak banget gitu ya. Artinya mungkin harus dicari kategori yang lain ya. Mungkin itu menjadi dasar, istilahnya kan ada dua cara yang kita ajarkan di Smart Business Map ya. Kalau misalnya bisnis kita itu kategorinya ya sudah sulit untuk tumbuh gitu ya. Uh, Sehingga yang satu pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan namanya itu diversification ya atau diversion ya.
Jadi kita bisa memperlebar kategori kita, masuk ke kategori baru yang masih punya potensial untuk bisa dikembangkan. Jadi ya, contohnya tadi itu, kalau misalnya Bluebird misalnya itu hanya bisnisnya awalnya cuma taksi saja, habis itu dia masuk ke penyewaan mobil mewah, habis itu masuk juga ke bus kecil, bus besar gitu ya. Tapi masih dalam satu apa namanya ya DNA istilahnya ya, transportasinya. Kalau tadi itu taksi, sekarang transportasi. Itu salah satu cara ya yang bisa kita lakukan. Yang kedua malah mempersempit gitu. Jadi dari beberapa produk PPOB itu mungkin kita cari kreativitas kita persempit kategorinya. Nah mungkin dari situ kita sangat niche berikan solusi terhadap problem orang. Artinya kalau bisnis PPOB itu yang bisnisnya itu tidak lagi memberikan solusi yang tepat dan tidak dibutuhkan lagi oleh konsumen ya, atau ada alternatif lain yang bisa menggantikan itu, ya pasti bisnis kita akan terpengaruh gitu. Oke, semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya, Kak Fahmi Aziz Nasrullah. Hmm. Oke, next kita ke box Q&A lagi Pak, dari Ya, Kak Yopi underscore Pradana. Dalam prediksi resesi 2023, sektor apa nih Pak yang justru malah potensial untuk naik? ya seperti yang saya bilang tadi itu, saya nggak percaya bahwa ada resesi sih tahun 2003 untuk Indonesia. Tapi perlambatan ada, ya Oke. perlambatan itu ada, menurut saya gitu ya. Eh, ya kalau kita lihat ya, yang defensif misalnya ya, yang defensif itu adalah consumer goods ya. Jadi biasanya bisnis-bisnis consumer goods ya, selagi manusia ini masih punya kebutuhan, maka akan pasti itu akan tuh ada, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah seberapa banyak pesaing yang ada di situ, ya. Karena kadang kan kita, ya banyak permintaannya, tapi banyak juga orang yang menyediakan produk dan jasanya. Nah, sehingga kita harus bisa mengambil market share orang, gitu ya. Nah, jadi consumer good menurut saya masih tetap bagus, gitu ya. Teknologi sudah pasti ya tetap bagus menurut saya gitu ya. Saya nggak tahu ya, saya juga punya properti ya di Semarang gitu ya. Sampai sekarang masih belum bisa seperti dulu gitu ya. Walaupun kita sudah mulai mencoba masuk ke wilayah apa menengah bawah ya, karena dari sisi volumenya itu tetap yang terbesar gitu ya. Apalagi ya, pertambangan kayaknya masih akan bagus, terutama untuk yang batu bara ya, mungkin nikel ya, karena mungkin sampai 2-3 tahun ini krisis energi ini belum bisa terpecahkan ya. Apalagi dengan supply yang sedikit, habis itu perang Rusia Ukraina ini nggak tahu kita kapan selesainya gitu ya. Retail mungkin akan tetap ada, kalaupun ada pertumbuhan tadi itu ya, tergantung tadi itu ya, bisa jadi flat dia, tapi akan tetap ada. Uh, Lagi sih, fashion menurut saya mungkin tahun depan bisa bangkit ya, karena tahun ini anomali menurut saya. Yang bagus itu termasuk salah satunya adalah soal skincare, kosmetik gitu ya, personal care itu kayaknya masih tumbuh ya. Walaupun sekarang pemainnya juga banyak ya. Kesehatan akan tetap bertumbuh, kalau menurut saya pendidikan ya banyak lah. Ya saya juga nggak bisa prediksi ya, tetapi itu yang saya dengar-dengar dan saya lihat dari banyak-banyak teman-teman yang kita support selama ini gitu. Betul, berarti banyak ya Pak yang justru akan tetap naik dan terus stabil nih Hmm. cash flow-nya juga di tengah resesi nanti. Oke, lanjut lagi kita di box Q&A dari Kak Fahmi Aziz Nasrullah lagi nih Pak. Strategi Hmm. apa yang harus diambil dalam menghadapi resesi dengan kondisi pendapatan yang terus menurun Pak? Ya banyak sih sebetulnya strateginya ya, tapi kita ambil logikanya aja ya. Kalau revenue kita tidak bisa naik, ya, kalau kita masih pengen punya profit, ya berarti cost kita yang harus kita kurangi kan itu aja. Betul. Jadi, uh, jadi artinya kalau pendapatan kita menurun, ya, ya kan nggak mungkin juga biaya kita itu akan menurun terus juga, nggak mungkin gitu. Itu nggak, logikanya nggak ada gitu. Jadi artinya apa? Memang kita harus bisa ya mencari alternatif lain tadi seperti yang saya bilang tuh. Mungkin kita masuk ke kategori baru, tambahannya diperlebar kategorinya, ya dipertajam.
Sehingga kalau kita terus-menerus turun, revenue kita sedangkan fixed cost kita tetap, ya lama-lama habis kita kan itu. Nah, Betul. kalaupun kita pangkas orangnya, kita lay off orang, kan nggak mungkin 100% kita lay off kan itu. Ya, jadi tetap saja solusinya bukan memangkas biaya saja, karena biaya itu ada minimumnya gitu. Istilahnya kalau manusia itu mau sekurus apapun, ya minimal tuh tulangnya masih harus ada gitu dan kulitnya gitu ya. Betul. Kalau nggak mati dia, kalau Anda misalnya tadinya gemuk, Anda mau kuruskan lagi, ya nggak bisa juga kan itu. Oh, oke, memang berarti banyak ya Pak eh strateginya nih yang bisa dicoba untuk tetap bertahan di resesi nanti. Kalau beneran kejadian resesi, tapi kalau misalkan kita yakin optimis nih, nggak bakal kejadian mungkin ya Pak dengan resesi ini. Oke, Ya oke tadi next udah banyak kita. ya saya Mhm, sampaikan tadi itu beberapa mhm, tips ya tadi itu bisa dicoba. betul. Ya sudah pasti logikanya. Saya lebih suka mengajarkan teman-teman logikanya dulu gitu ya. Karena masing-masing kita punya perbedaan kategori bisnis, cara kita berbisnis masing-masing beda-beda. Tapi logikanya yang lebih penting ya tadi itu ya. Supaya apapun strategi yang kita ambil asal logikanya ada ya itu bisa gitu ya. Nah, itu yang saya coba ajarkan ke teman-teman yang kita ajarkan juga lewat bisnis.id ataupun workshop-workshop yang saya lakukan itu gitu. Oke, baik. Sebelum kita tutup nih Pak sesi bisnis Q&A malam ini, terakhir nih Pak dari Kak. In other side, maaf. Dari isu resesi, apakah akan ada opportunities yang bisa diperoleh nih Pak? Banyak, banyak banget. Sebetulnya banyak ya, artinya begini ya. Saya misalnya coba lihat gini ya. Saya kemarin kan di town hall-nya kirimin aja ya, Resya ya. Jadi Mm-mm. kirimin aja itu kan adalah sebuah perusahaan teknologi yang baru didirikan ya tahun lalu sebetulnya ya. Jadi waktu mereka ketemu sama saya pendirinya itu waktu ikut workshop, setelah itu kita ketemu di Jogja, mereka pitching kan ya ke saya waktu itu. Nah jadi padahal waktu itu masih belum pulih toh, kita baru aja mulai pada saat resesi lah istilahnya ya. Baru 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 mau baru masih resesi lah istilah, bukan resesi ya. Masih krisis lah tahun 2020 itu mereka mulai gitu ya, malah gitu ya. Nah, tapi belum jalan waktu itu. Nah, tapi mereka punya 3 produk waktu itu. Nah, ini saya kasih contohnya aja ya. Mereka punya 3 produk waktu itu. Ternyata kalau menurut kita waktu itu, pada saat mereka presentasikan ke saya waktu itu, menurut kita waktu itu ada satu yang namanya kirimin aja. Itu yang menurut saya cukup menarik dan punya peluang dalam situasi yang tidak bagus gitu kan itu ya. Artinya krisis ini masih ada waktu itu kan, masih ada COVID dan segala macam. Jadi masih ada peluang yang lain itu kan itu ya. Nah, sehingga apa namanya ya eh, pada saat itu kita akhirnya setuju untuk apa berpartner gitu ya. Nah, akhirnya eh, kita mulai bangun tim waktu itu cuma berapa orang atau 12 orang ya awalnya ya. Akhirnya dirombak dan segala macam. Kantornya juga jelek banget gitu dulunya gitu ya. Sekarang sudah 184 orang. Kemarin saya ikut di town hall-nya itu ya, di town hall meeting-nya ya. Jadi setiap bulan mereka melakukan komunikasi dengan timnya. Silakan lihat nantinya itu dikirimin aja gitu ya. Nah, mereka itu kan platform semacam platform logistik teknologi ya, services ya, solusi untuk teman-teman dalam mengirim barang ya, untuk membayar cash on delivery misalnya dan segala macamnya ya. Dan ternyata bisa tumbuh ya 15-20% setiap bulan gitu ya. Nah, jadi perkembangannya 10 kali lipat dari awal tahun 2021 itu ya. Tahun ini belum habis ya, itu sudah 10 kali lipat gitu ya. Pertumbuhannya gitu ya. Nah, targetnya mungkin tahun depan 4 sampai 5 kali lipat misalnya kan itu ya. Perputarannya sudah ya saya nggak mau sebutkan angkanya dulu gitu, tapi
sudah sangat-sangat besar gitu ya. Padahal ya orang lain, banyak startup-startup lain malah banyak juga yang eh, sedang tidak bagus gitu ya. Tapi Betul. banyak juga startup-startup yang sedang naik daun juga kan itu ya. Nah, bagusnya mereka kirim aja itu mereka juga sampai sekarang belum ada kita funding investornya, belum gitu ya. Jadi dengan dana sendiri masih bisa diputar dan segala macam, dan kita tidak mau juga bakar-bakar duit seperti mungkin startup yang lainnya itu. Tapi masih bisa tumbuh secepat startup yang lain. Jadi artinya apa? Apapun kondisinya, situasinya, dunia ini, seharusnya peluang itu tetap ada. Bagaimana kita jeli melihatnya dan mengambil kesempatan itu, tapi bangunlah bisnis itu dengan fundamental yang kuat. Dan Anda sebagai owner, ya, sebagai CEO-nya, ya apapun namanya, belajar untuk menjadi apa namanya lebih kompeten ya menjalankan bisnis gitu ya. Dan kalau Anda punya mimpi tentunya mimpi yang lebih besar gitu ya. Nah, jadi makanya kita ada CEO workshop itu salah satunya saya selalu mengatakan bahwa owner, founder itu harus meningkatkan kemampuannya untuk betul-betul menjadi CEO yang profesional, bukan chief everything officer gitu. Kalau Anda masih belajar bagaimana FBX dan segala macam, ya ya berarti belum siap untuk menjadi CEO yang profesional itu kan itu karena bisnis Anda mungkin masih kecil gitu ya. Ya nggak apa-apa. Mulai itu ya. Kalau Anda masih kecil memang hal-hal teknis gitu ya. Jadi yang begitu ya nggak perlu belajar dengan dengan apa di CEO development program kita gitu. Ya belajar teknis aja gitu ya. Gitu. Oke, Bisa. oke, baik. Kita udah dengerin nih dari Pak Budi, bagaimana tips and trick nih menghadapi resesi di tahun 2023. Dan kita sudah sampai di penghujung sesi Business Q&A malam ini. Terima kasih banyak Pak Budi atas insight yang diberikan malam ini. Juga sudah meluangkan waktunya nih pulang dari Jogja langsung live Q&A bareng Business Planners malam ini. Terima kasih banyak juga Business Planners yang sudah join di Business Q&A malam ini. Gak ketinggalan di Sabtu 15 Oktober besok, kita akan diskusi di Bisnis Forum bersama Pak Iskandar Zulkarnaini. Kita akan bahas seputar outside financing versus your own money to finance your business. Teman-teman nih yang lagi bingung nih untuk memanage finance-nya seperti apa, bisa langsung join di Bisnis Forum kita di Sabtu 15 Oktober besok bersama Pak Iskandar Zulkarnain. Daftarnya juga gampang banget, tinggal langsung klik link bio kita dan klik bagian daftar bisnis forum. Oke, dan gak ketinggalan untuk business planners yang ingin mematapkan diri, meningkatkan skills juga nih agar menjadi CEO yang lebih baik dan bukan chief everything officer ya, seperti yang Pak Budi bilang, bisa langsung mengikuti workshop CEO Development Program di tanggal 17 dan 18 Oktober yang akan diajar langsung oleh Pak Budi Isman. Untuk yang mau tanya-tanya nih, yang mau tahu lebih infonya, bisa langsung DM Mbak Amelia Juliansyah atau langsung klik link kita di bio, langsung klik link aja bagian workshop, bisa nanti kita hubungkan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak Business Planner sudah join di Business Q&A. Terima kasih juga Pak Budi sudah Oke, meluangkan thank waktunya you nih. semuanya. Selamat malam. Terima Terima kasih, kasih. Reza. Selamat malam. Selamat istirahat juga Pak Budi. Oke, terima kasih Business Planner sudah join di Business Q&A malam ini dan sampai jumpa di Business Forum di hari Sabtu dan juga Business Q&A di minggu depan bersama Pak Bas dan Pak Budi di Senin dan Rabu malam. Sampai jumpa, selamat istirahat, selamat malam.